Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan. Mengapa untuk masa depan? Karena memang tidak untuk sekarang, tidak untuk besok, tetapi untuk masa depan. Di sini berisi sharing mengenai manajemen keuangan. Dan ini bisa diterapkan ke semua orang. Siapapun bisa menerapkan ini. Misal petani, buruh, driver ojek atau ojek online, pengusaha, marketing, ASN, dokter, perawat, apoteker, apapun pekerjaannya, walaupun gajinya sekitaran UMR, bisa menerapkan ini. Hanya saja butuh waktu. Sekali lagi, tidak ada yang instan atau dalam waktu singkat untuk kaya. Butuh waktu untuk berproses. Jika mudah dan cepat, secara logika tentunya akan banyak banget orang kaya di dunia ini. Nggak ada itu yang namanya orang miskin. Jadi, jika ada yang menawarkan keuntungan cepat, apalagi hingga 1-2% per hari, sudah dipastikan itu investasi bodong. Nah, bagaimana cara orang bisa semakin kaya? Apakah ikut arisan? Ada orang yang ikut 3 arisan sekaligus dan berharap menang duluan semua. Apakah undian? Ada orang yang selalu berangan-angan menang undian supermarket. Biasanya kan ada hadiah utama, mobil. Nah, apakah itu? Atau robot trading? Nah, ini yang dulu sempat heboh karena bisa dijanjikan keuntungan 1% per hari. Apakah itu? Secara logika juga nggak mungkin ada orang yang mau menjual robot tradingnya kalau robot itu bisa berfungsi dengan baik. Lebih baik dia ngutang ke bank, dijadiin modal. Terus modalnya dikasihin ke robot trading, robotnya suruh kerja, dapat 1% per hari, diputerin sendiri. Kan bisa seperti itu. Jadi nggak mungkin, nggak ada itu yang namanya robot trading. Judi online lebih tidak mungkin lagi, bahkan beritanya sudah ratusan triliun kerugian negara gara-gara judi online. Nah, jadi tidak dengan semua itu. Lalu, bagaimana cara orang semakin kaya? Ya, tentu dengan menabung. Menabung itu pendapatan kurangi pengeluaran minimal 10%. Nah, artinya kita harus bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan kita. Jangan sampai kita pikir itu kebutuhan, ternyata hanyalah keinginan. Contoh, handphone baru, apakah itu benar-benar kebutuhan kita? Handphone biasanya hanya digunakan untuk WhatsApp atau foto-foto. Nah, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Kemudian baju baru, itu butuh baju baru atau ingin baju baru? Nah, kita harus evaluasi lagi. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu atau pendapatan kita sangat mepet untuk kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus cari alternatif pendapatan tambahan. Rumusnya kan sudah jelas, pendapatan dikurangi pengeluaran minimal 10%. Karena kalau tidak ada sisa, aset kita tidak berkembang. Bagaimana mau mengubah nasib menjadi lebih baik, lebih kaya di masa depan? Kalau tidak ada perubahan, uangnya selalu habis. Jika selama ini tidak ada perubahan dalam keuangan kita, cobalah untuk memaksakan diri agar bisa menabung minimal 10%, supaya suatu saat nasib bisa berubah. Angka 10% ini minimal ya, lebih banyak tentunya lebih baik. Misal gaji UMR 3 juta, berarti minimal nabung 300.000, seharusnya tidak terlalu berat. Bahkan mungkin awalnya saat single mampu menabung 50% pendapatan. Setelah menikah, turun. Yang ditabung jadi 30%. Setelah punya anak, turun lagi hingga minimal 10%. Tapi jangan sampai di bawah 10%. Nah, dari mana angka 10% ini? Ini dari buku The Richest Man in Babylon.
Saya sangat terinspirasi dari buku ini, walaupun ini buku jadul. Pertama kali diterbitkan tahun 1926, sebelum Indonesia merdeka. Nah, namun buku ini saya rasa masih relevan digunakan hingga saat ini. Karena buku ini dapat menjadi fondasi, mindset, atau pola pikir yang baik, yang akan membuat kita bertahan untuk selalu berjuang mengembangkan aset kita. Bangunan yang fondasinya lemah akan mudah roboh jika terkena gempa kecil. Mindset atau pola pikir juga demikian, seperti fondasi tadi. Jika lemah, maka akan menyebabkan kita mudah menyerah sebelum kita sukses. Hal-hal detail mengenai buku The Richest Man in Babylon tidak dibahas dalam video ini. Saya hanya menjelaskan 2 poin utamanya saja. Saya ulangi, untuk poin yang pertama adalah minimal nabung 10%. Bayarlah diri Anda terlebih dahulu minimal 10%. Jangan sampai uang Anda yang diperoleh dari kerja keras 1 bulan dipakai semua dalam pembayaran hingga tidak bersisa. Uang hasil jerih payah Anda itu mengalir ke pemilik kontrakan, mengalir ke pemilik supermarket, mengalir ke pemilik restoran, dan lain-lain, hingga tidak ada yang mengalir ke diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bayarlah diri Anda terlebih dahulu, minimal 10%. 10% ini mengalir menjadi aset Anda, menjadi milik Anda. Poin kedua, buatlah uang bekerja sampai anak dan cucunya. Buat pasukan budak uang. Maksudnya gimana? Uang yang ditabung minimal 10% tadi harus dikembangkan hingga menghasilkan anak yang bisa dikembangkan lagi menjadi cucu atau cicitnya. Jadi, hasil pengembangan yang pertama tidak boleh langsung dipakai, apalagi dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Kita harus memberikan kesempatan kepada uang-uang kita untuk dapat berkembang menghasilkan anak. Uang plus anak uang tadi akan menghasilkan anakan lagi, dan seterusnya, hingga Anda tidak perlu khawatir uang Anda berkurang jika Anda menggunakannya nanti. Uang dan anakannya tersebut akan tetap berkembang bertambah banyak, walaupun sebagian sudah digunakan, dengan catatan pengembangannya sudah sangat banyak. Jadi, uang harus diinvestasikan agar terus berkembang. Bagaimana caranya untuk memastikan uang kita berkembang sehingga menghasilkan anakan dengan aman? Bagaimana cara untuk memastikan uang kita berkembang? Bisnis bisa bangkrut, investasi pun bisa kena investasi bodong. Jangan-jangan channel ini juga menawarkan investasi bodong. Bagus kalau Anda berpendapat demikian, artinya Anda sudah berpikir untuk mengamankan aset Anda. Nah, rules number one, don't lose your money. Rule number two, don't forget rule number one. Ini dari Warren Buffett, investor legendaris dunia yang sudah konsisten bertahun-tahun masuk ke daftar orang terkaya di dunia. Aturan nomor satu, jangan kehilangan uang. Aturan nomor dua, jangan lupakan aturan nomor satu, yaitu jangan kehilangan uang. Nah, artinya apa? Artinya, sebegitu pentingnya kita harus menjaga uang kita. Hasil jerih payah kita bekerja, jangan sampai hilang sia-sia karena kecerobohan kita dalam berinvestasi. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan investasi dan jangan percaya 100% dengan orang yang menawarkan investasi pada kita. Nah, bagaimana detail ilmu mengenai investasi akan dibahas dalam video berikutnya di channel Ilmu untuk Masa Depan.